yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk itu sifatnya wenang. Kesempurnaan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Islam agama yang sempurna karena menuhankan Tuhan yang mempunyai sifat yang maha sempurna. Baginda Nabi Muhammad SAW penyempurna syariat, bukan berarti yang sebelumnya sesat atau salah. Akan tetapi kesempurnaan syariatnya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, setelahnya tidak ada nabi lagi yang membawa syariat yang baru lagi, karena baginda Nabi Muhammad SAW nabi yang paling akhir, dan diceritakan usia umatnya baginda Nabi Muhammad SAW kurang lebih hanya sekitar 1500 tahun. Sedangkan bila sudah tidak ada lagi yang menyebut nama Allah, dunia ini akan kiamat. Apa kalimat ini dapat dipahami bulat-bulat atau dapat dipahami mentah-mentah? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan makhluk, atau juga tidak membutuhkan amal ibadahnya makhluk. Akan tetapi makhluk yang pasti membutuhkan Tuhannya. Kalau dipahami zatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan makhluknya, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk itu hukumnya wajib. Sedangkan yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk itu sifatnya wenang, yang mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadahnya makhluk juga untuk dikembalikan untuk makhluknya lagi, karena sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya. Bahkan ibadah atau amal ibadahnya makhluknya dilipat gandakan, karena sifatnya juga Rahman Rahim. Sifatnya amal ibadahnya makhluk itu hanya sarana mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai dihitung dengan nikmat yang telah diberikan ke manusia, dan bila ditimbang dengan ibadahnya, manusia tidak seimbang. Bila ditimbang dengan nikmatnya salah satu yang ada pada panca indera kita, tidak sebanding ibadah kita. Bahkan terkadang kita tidak sadari kalau itu nikmat yang luar biasa, dan bila nikmat itu berkurang atau hilang baru kita menyadarinya. Contohnya bila sakit mata kita, apalagi bila sampai tidak dapat melihatnya, dan bila dirinci sholat 5 waktu itu untuk bersyukur juga dengan diwajibkan membaca surat Fatihah, di dalamnya ada kalimah alhamdulillah. 17 rakaat itu juga dari 17 nikmat yang diberikan pada panca indera. Kulit peraba dapat makrifat atau dapat memahami zat atau benda yang kasar dan halusnya. Isyarahnya sholat subuh 2 rakaat. Nikmatnya telinga dapat memahami atau makrifat ke zatnya suara dari 4 arah. Isyarahnya sholat zuhur 4 rakaat. Nikmatnya hidung dapat makrifat dengan adanya zatnya benda gas dari 4 arah. Isyarahnya sholat asyar 4 rakaat. Nikmatnya mata dapat
lihat atau makrifat dengan adanya benda atau zat yang berwarna dari tiga arah, depan, kiri, dan kanan. Isyarahnya sholat maghrib 3 rakaat. Nikmatnya mulut dapat makrifat atau mengetahui dengan adanya zatnya yang mempunyai rasa asin, asam, pahit, dan manis. Isyarahnya sholat isya 4 rakaat. Pertanyaannya, apa yang disebut Islam yang sesungguhnya? Dan semua manusia dilahirkan ke muka bumi ini dibekali agama Islam, atau bayi terlahirkan itu dalam keadaan suci atau Islami. Dan para nabi itu semua utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikasih syariat yang berbeda-beda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dan tahu kebutuhan umat manusia di zamannya masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk juga dari atau melalui hukum sebab dan akibat. Hukum sebab dan akibat itu juga yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keilmuannya makhluk juga dari hukum sebab dan akibat, bukan seperti sulap. Contohnya, para nabi diangkat menjadi nabi juga karena usahanya seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro selama 15 tahun baru diwahyukan surat Iqra. Baginda Nabi Muhammad SAW penyempurna syariat, bukan berarti yang diwahyukan nabi yang lain itu salah atau sesat. Kita hidup di akhir zaman, tentu semua tahu yang namanya elektronik dan perkembangannya. Dulu hanya ada radio, lalu televisi, telepon rumah, sampai HP yang jadul, sampai saat ini HP Android. Bahkan sudah ada HP yang tanpa disentuh dengan jari, yang menggunakan pandangan mata, walau masih sedikit jumlahnya. Intinya, jangan pernah kita menganggap sesat amalan yang dilakukan atau yang diajarkan nabi yang lain, apalagi bila menyelisihi seruan ayat Al-Quran, berarti yang dipuja berhala atas prasangkanya sendiri. Dan ingat sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW yang dihadapi Imam Al-Mahdi sama dengan yang dihadapi baginda Nabi Muhammad SAW, sama-sama kaum jahiliyah. Bedanya, zaman jahiliyah berhala dipatungkan, kalau berhala saat ini tersimpan rapi di dalam hatinya pemujanya sendiri. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.